di rumah, tetapi kita tidak berhenti untuk memuji dan menyatakan Tuhan. Untuk itu kita akan mulai KFN kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Kita akan bersama-sama pujikan dengan pujian mengejar Dia.
kami mau bersama-sama memuji-Mu yang namamu bilang, meninggikan nama Engkau lebih lagi. Biarlah kami semakin bersuka cita dan Engkau semakin disenangkan melalui setiap pujian kami. Terima kasih Yesus, kami mau mulai kami pada hari ini kiranya Tuhan yang akan berkati dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Sekalipun di rumah tampaknya lelah, tapi jangan lelah ya. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Lebih semangat lagi kita akan pujikan jangan lelah. Bekerja dengan baik. Mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian yang menyatakan bersama Bapa.
Segala pujian syukur hanya bagi Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang indah ini, kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda, tetapi Allah tetap hadir di mana kami sedang beribadah malam ini. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat firman Tuhan malam ini. Amin. Selamat malam semuanya, Shalom. Tetap bersyukur walaupun kita tidak bisa berjumpa untuk bersekutu bersama-sama di gereja, tetapi kita masih bisa berjumpa dan bersekutu melalui media sosial. Nah, seperti saat ini kalian atau kita bersama-sama bersekutu memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan melalui salah satu media sosial yaitu YouTube. Dan saya percaya kita juga tetap mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan melalui setiap persekutuan pribadi kita di rumah masing-masing. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang iman kuat, penyakit lenyap. Dunia akhir-akhir ini dihebohkan dengan suatu penyakit. Nah, kita tahu ada penyakit yang menyerang seluruh dunia ini, yaitu virus corona. Nah, untuk melawan virus, tubuh kita membutuhkan yang namanya imun. Nah, ini akan saya sampaikan ada dua hal antara imun dengan iman. Dua hal yang berbeda tetapi saya pikir punya kemiripan untuk fungsinya. Nah, imun atau kekebalan bisa saya gambarkan sebagai perisai untuk menangkal virus atau bakteri yang menyerang tubuh kita. Sehingga ketika kita diserang virus atau bakteri itu, tubuh kita tidak sakit. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, ada banyak yang terkena virus corona tetapi mereka tetap sehat, dan kalaupun mereka sakit, mereka bisa sembuh karena imun yang ada di tubuh mengalahkan virus yang menyerang. Ada 3 contoh. 3 kasus pertama yang terkena virus corona, dia sembuh. 3 wanita kuat gitu ya. Nah, ini juga ada Pak Tung Desem Waringin, orang hebat yang diberkati Tuhan, seorang motivator, dan dia juga sebagai pengusaha hebat yang juga terkena virus. Tetapi imunnya lebih kuat sehingga dia bisa sembuh. Nah, demikian juga dengan iman. Iman merupakan perisai. Makanya di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman menjadi perisai saat roh kita diserang. Kalau saya sederhanakan, kata panah api dari si jahat sebetulnya yang paling mudah dipahami adalah keinginan daging atau nafsu duniawi. Nah, keinginan daging juga sering saya sebut sebagai penyakit rohani. Nah, kalau ada penyakit jiwa, itu orang gila gitu yang di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, kalau ada orang yang sakit tubuhnya, orang yang ada di rumah sakit. Nah, ini ada yang penyakit rohani yang saya sebutkan. Nah, lalu apa saja yang termasuk keinginan daging atau penyakit rohani ini? Keinginan daging atau penyakit rohani yang pertama ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 19-21. Oleh sebab itulah, semakin kuat iman kita, maka kita akan mudah menangkal setiap keinginan daging itu. Tetapi semakin lemah iman kita, maka semakin mudah kita sakit secara rohani. Oke lah, kalau penyakit fisik itu obatnya sudah banyak, gitu. Flu itu obatnya banyak, demam obatnya banyak. Nah, yang saya yakin setiap obat nggak enak itu. Nah, apalagi sakit rohani. Nah, malam hari ini saya akan bagikan 2 hal bagaimana kita mampu menguatkan iman kita atau bagaimana kita mampu meneguhkan iman kita di dalam Tuhan, sehingga kita mampu melawan setiap panah daripada si jahat, setiap keinginan daging, setiap pencobaan hidup kita, setiap tantangan yang ada di hadapan kita. Kalau menguatkan imun enak ya. Menguatkan imun itu
makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna katakanlah. Ya ada anak-anak yang bucin itu mengatakan, wah hidupku makanannya bukan hanya 4 sehat 5 sempurna, karena kesempurnaanku ada padamu gitu. Nah itu orang-orang bucin gitu ya. Nah tetapi untuk meningkatkan iman atau menguatkan iman tidak semudah itu, apalagi kalau kita nggak disiplin begitu. Kalau kita disiplin enak, tetapi kalau kita nggak disiplin itu berat sekali. Nah yang pertama yang mau saya sampaikan, bagaimana kita bisa teguh iman kita, bagaimana kita dapat tetap kuat iman kita. Yang pertama adalah dengan membangun mezbah doa. Daniel 6 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Katakan, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel melakukan doa, membangun mezbah doa itu bukan karena pada waktu dia menghadapi tantangan saja, tetapi dia sudah biasa melakukan. Nah, dia datang berlutut menghadap Tuhan karena kebiasaannya itu, apapun yang terjadi, pencobaan apapun yang mencoba menyerang imannya, dia tetap kuat. Bahkan pada waktu itu dia mendapat ujian iman yang berkaitan dengan nyawanya. Bayangkan ujian iman yang berkaitan dengan nyawa. Mudah atau sulit? Sulit. Berat? Berat. Tetapi saya katakan, karena iman yang super kuat, maka Daniel mampu menghadapi tantangan dengan sangat baik. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, sudahkah kita membangun mezbah doa pribadi? Apalagi dengan kondisi dan keadaan saat ini, kita tidak bisa beribadah di gereja seperti biasanya. Orang yang rajin ke gereja belum tentu imannya kuat, apalagi yang tidak atau jarang ke gereja. Oleh sebab itulah kita butuh membangun mezbah doa pribadi. Karena di dalam mezbah doa itu Tuhan hadir. Saya percayakan hal itu. So marilah kita bangun mezbah doa pribadi kita di rumah untuk membangun iman kita supaya menjadi kuat, menjadi tetap teguh dan mendewasa. Supaya ketika ada panah si jahat, ketika ada keinginan daging, hawa nafsu duniawi, pencobaan, tantangan hidup yang menyerang kita, kita dapat mengalahkan mereka. Yang kedua yang mau saya sampaikan, mendengarkan kebenaran. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, lalu ada yang bertanya, bukankah mendengarkan firman Tuhan atau membaca Alkitab bisa masuk dalam mezbah doa? Ya, bisa. Tetapi maksud saya di sini bukan hanya sekedar membaca Alkitab pada saat teduh atau sedang membangun mezbah doa di rumah, melainkan di dalam setiap kegiatan kita hendaknya kita mendengar kebenaran melalui media sosial. Misalnya, ketika kita buka YouTube, apa yang kita lihat atau dengar? TikTok alay, ya joget-joget nggak jelas, nyanyi-nyanyi nggak jelas, atau video lucu yang kampungan. Nggak tahu kenapa ada banyak sekali orang yang suka dengan video lucu yang kampungan menurut saya. Ya, ada anak-anak SMA gitu nyanyi-nyanyi di atas meja di video sebagai lucu-lucuan dan lain sebagainya. Padahal secara etika that's not good. Itu bukan suatu yang baik. Nah, ataukah di dalam bersosial media kita melihat hal-hal yang berbau rohani, ya, seperti ini contohnya, seperti ini atau seperti ini. Ada pepatah yang mengatakan, you are what you read, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu baca, dan kamu adalah apa yang kamu makan. Apa yang kita lihat atau kita makan adalah diri kita. Satu contoh, ketika kita lihat tontonan-tontonan alay, maka kita akan jadi alay pasti. Tetapi jika kita melihat hal-hal yang rohani, maka iman kita akan semakin bertumbuh. So, dengarkan kebenaran
maka iman kita pun adalah iman yang benar. Dan iman kita akan mendewasa. Tinggalkan tontonan-tontonan alay. TikTok dosa enggak? Enggak, memang. Ada yang menggunakan TikTok dengan baik. Bukan TikToknya yang salah, tapi seringkali penggunanya yang salah. Nah, kesimpulannya adalah kita akan baca, tantangan boleh ada, masalah hidup boleh datang, tetapi selama iman kita lebih kuat dari semua masalah hidup kita, maka kita akan dapat melewatinya. Kita akan dapat menghadapi tantangan itu dengan baik, bersama dengan Tuhan pastinya. Dan kita terus berdoa semoga tantangan yang saat ini dihadapi oleh seluruh dunia, yaitu virus corona, segera berakhir dan seluruh dunia kembali tersenyum dan kita bisa kembali bersama-sama bersekutu di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Ajarilah kami untuk terus setia bersekutu di mezbah pribadi kami, sehingga kami terus mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau. Dan terus ajari kami untuk mendengarkan kebenaran yang daripada Tuhan, sehingga kami tahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan semua itu boleh semakin menguatkan iman kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua percaya katakan amin.